diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami hormati Ustaz Salahuddin, Dewi, dan juga warga dari RT 01. Ini pondok bagaimana jelasan beliau, mereka katanya kalau untuk pondok saja tidak apa-apa, takutnya nanti merembet ke warga yang lain. Saya ingatkan mereka menyarankan bagaimana kalau lewat Gang 9. Kalau isinya kita belum bisa menerima, kemudian yang sini tembusan jangan ada pimpinan pondok, ini nggak ada sangkut pautnya dengan pondok pesantren. Nggih. Tapi intinya saya belum bisa menerima, nanti biar apa? Nanti kita ngurusnya di Perda juga nanti. Jadi ini nanti saya bawa di tingkat kelurahan aja, nanti Pak Camat nanti perdanya gimana? Saya belum bisa. Jadi saat ini belum bisa. Tadi juga Lantif sudah pagi tadi di sini juga Pak Lantif. Cuman Lantif Tanjung tadi nggak bisa mendampingi, nggak tahu mungkin ada tugas yang lain. Kemudian Pak Ajis selaku Ketua Tanjung, kemudian Pak Andin selaku Sukun berkomunikasi. Maju ke sana Pak. Maju Pak. Emang ngopi ya Pak? Belum ngopi ya Pak? Awalnya ya. Yang ini saya belum bisa, nanti tak komunikasikan ya. Yang nanti usahanya mau gitu, ambil sakit atau camat gitu. Jadi kita harus mengacu di mereka juga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hal surat yang dikeluarkan dari pihak RT 01, kami sebagai warga juga RT 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk hal masalah ini. Saya juga mewakili masukan-masukan dari RT 09 karena itu adalah akses jalan untuk keluar masuknya juga dari RT 9, dan menyampaikan juga itu sebetulnya jalan bukan sempit, jalan di sana adalah sebetulnya lebar, tapi karena dibangun taman dan juga pos itu malah jadi sempit. Itu bukan kekeliruan dari pihak RW 9, mungkin ada hal-hal yang kena senggol itu karena di ngapunten dia jalan bukan jalan pribadi, itu jalan akses untuk menuju RW 9. Nah, jadi untuk sementara biar ini nanti biar sama Pak RW biar dinaikkan mungkin antar lurah dulu. Dan saya mohon maaf, hal masalah ini kok ini ada tembusan dari pihak pondok, karena ini yang jelas tidak ada satu pautnya dengan pondok. Pas memang kebetulan ada pembangunan pondok, jadi mohon jangan disangkut pautkan dengan pondok. Oke? Kemarin pengajuannya katanya kan mengusung material untuk pondok. Kemarin kan yang saya pegang itu pembicaraan kemarin juga, karena material pondok ini minta tolong hari ini saja dipotong untuk ngangkut material masalah pondok. Itu yang saya aju juga dari situ, masalah kemarin masalah pondok itu seperti itu. Kalau pengamatan saya pribadi, sebelum adanya pondok itu orang-orang warga RT 9 itu sudah istilahnya gembrong suwe. Terus kok ini momennya kebetulan pas pembangunan pesantren. Jadi ibaratnya wong kate rokokan itu masih ono rokoke, lah iki nemu koreke. Akhirnya pondok yang sebetulnya orang-orang sudah lama bermasalah itu
Patok itu kan sudah lama dari sebelum. Saya kan di sini baru 6 tahun, ya kan. Iya. Tapi sudah dengar orang-orang Dengan saya itu ambulan masih bisa masuk pada waktu itu. Ambulan mengangkut ada warga itu yang sakit di waktu itu masih RT 14 RW 1. Ambulan bisa masuk sampai mentok di ujungnya dulu rumahnya Pak siapa itu udah meninggal ya, teknisi bis Pak Jawa Sujawa itu siapa itu ngajeng ibu di atas saluran itu tidak boleh dibangun. Nah, ya, itu mungkin bisa ditanggapin sama RT gitu. Saya jadi RT itu pos sudah ada, dan gorong-gorong di atas drainase itu juga sudah tertutup, sudah ada. Jadi saya tidak tahu dan tidak membangun bangunan di atas drainase. Karena saya menjadi RT di situ. Itu yang Menurut panjenengan gimana? menurut saya kalau memang menuju pembangunan dari pemerintahan itu memang tidak boleh, asalkan kalaupun itu mengganggu fasilitas umum. Selama ini di sini ini buat kepentingan warga atau keindahan kampung, karena dibuat taman bukan dibuat pribadi, seperti itu menurut saya. Karena kepentingan umum juga termasuk IPAL, termasuk taman, itu buat keindahan kampung bukan buat pribadi. Itu contoh ya, sebagai saya juga mungkin mengacu ke yang lain, banyak juga kejadian seperti itu. Waktu saya bangun IPAL itu yang mendampingi kami semua itu bukan hanya dari kelurahan, dari dinas lingkungan hidup, menteri lingkungan hidup juga ada waktu itu, dan kita sudah menitik lokasi untuk di atas drainase itu. Mereka tidak ada masalah waktu bangun IPAL. Ini kan ada IPAL 2 di atas drainase saya buat IPAL kan ada. Itu dari menteri lingkungan hidup pun kalau memang untuk pengamanan untuk di kolam saya katakan betul untuk pengamanan, iya itu pengamanan. Maksudnya kalau di PU itu bahasanya itu utilitas, utilitas betul pengaman. Cuman kalau bahasa saat ini kan Rosa nggak bisa melewati pakai mobilisasi, tinggal aja ya saya patok yang sebelah sini Pak W. Jadi yang sini dipatok, yang penting Rosa udah masuk, udah selesai nih. Nah, udah masuk cuma solusi pun Iya. satu. Berarti patoknya yang di dempet kolam aja, yang kena nggak usah gitu. Nah. Yang di tengah ya? supaya dosa aku bisa masuk. Aku pun juga kita berikan suatu kelonggaran. Iya. Namun demikian apabila pembangunan rumah dan lain-lainnya, ya itu yang harus dipakai bentor maupun global gitu. Iya. Ini kalau memang itu kesepakatan sudah kita Iya. oke, nanti kita buatkan Iya. surat pernyataan Iya. supaya nanti diumumkan sama Abah di dalam tahlilan, Iya. dalam PKK, Iya. biar masyarakatnya mengetahui keseluruhannya. Nah ini harapan kita semuanya. Dengan keberharapan ini Robi, ya ini nah, seandainya ini kan orang kan boleh berandai-andai ya. Seandainya pada waktu membawa material, pada saya nabrak pohon, itu ada penghijauan kan, atau tong sampah dan lain-lainnya. Kadang-kadang itu kalau di RT 5 Pak ditinggal, ya Allah. Iya, ya sering. tetap Sering kita itu Pak, lakukan ya upaya. sering. Hah? Kadang gelundung sampai penyit. Iya Pak, sering Pak. Ini. Nah, ini harus kita selesaikan bersama-sama. Iya. Jadi di foto nanti kita laporkan ke Pak RW untuk supaya diganti dengan pot yang baru atau pot yang lama, ya asalkan ada apa? Ono penghijauannya ono pohonnya ya. Nah, ini kita sepakatan bersama kan, sehingga masalah permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan kepala dingin.
Nggih. Wih, Iya. Wajib Pak. Wis padha tengone Pak nggih. Apa padha-padha. Enggak ada kusum ya. Iya, kita jadi kan ada saksinya dari Ustadz. Kalau menambahkan sebagai contoh saja, mungkin tadi malam ya gerobak sampah itu kayak mereka itu kalau jalan di stop itu kayak emosi, termasuk juga para pedagang. Saya juga minta kepada Pak RW atau mungkin Pak RT sana, kalau memang di sini ada kegiatan, tolong warganya dikasih tahu untuk toleransinya, karena pembangunan itu yang tidak bisa selesai langsung dilewati, karena kalau ada pengecoran jalan otomatis kan nunggu sampai kering dulu. Mohon toleransinya juga. Kemarin itu beberapa sampah kayak emosi malah dibuang karena dipakai. Lampunya gelap Ini untuk sosial diperbolehkan, saya sendiri atas nama penanggung jawab pesantren ya, saya juga akan mengarahkan orang-orang yang boleh nyetir itu memang harus yang benar-benar sudah terbiasa. Matur nggih Pak. Nggih. Kados biasanya sing cak selamat ya wis cak selamat kok. Wong liya oleh. Karena kemarin yang pas kejadian Patok itu yang nyetir bukan yang biasanya. Nek kalau ningali Tosa niki sing semerap lho. Sing gene nyambut gawe ana komunikasi lho. Ngarepe Ustaz Alwi. Yo pinter yo. Sopo jenenge lali aku. Ben saya pas selamat. Pinter. Bener. Enak wes ngono kae. Kemarin pas kejadian itu bukan beliau ya. Ya sekali pengalaman kita. Monggo Pak iki. Sik lek supir Tosa iki. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Bapak RW, Bapak Ustadz, Bapak RT, kemudian semua Bapak yang sudah hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Saya menampung yang di akhir. Sifat saya di sini netral, Pak nggih. Nggih. Jadi yang saya sudah tampung, kalau dari RW 9 Kelurahan Sukun, saya berbicaranya secara verbal atau umum. Ini hanya meminta tepo seliro. Dalam arti pengertian, karena ini Tosa, terus nggih. Jadi mintanya patok di tengah. Kalau saya nilai tadi gambarannya Pak Gofur nggih. Jadi patoknya dipindah sedikit supaya Tosa bisa masuk. Dengan tujuannya apa? Hanya untuk material saja masuk, kegiatan sosial mungkin tadi sudah ditemukan. Sementara dari pihak RT 1 ya, Kelurahan Tanjung Rejo, mintanya kalau bisa, ini saya rangkaikan dulu ya. Kalau bisa mintanya jangan Tosa masuk, tapi bisa dipakai dengan bentor atau gerobakan ya. Mengingat juga karena mengingatnya kenapa bisa mintanya dengan ukuran yang lebih kecil, karena kronologinya drivernya atau operatornya ini ugal-ugalan, saya bilang to the point, ugal-ugalan, nggak pengertian. Kemudian mungkin banyak juga warga yang dari RW 9 mungkin ditegur sedikit langsung ketus lah bahasanya, ditegur untuk mas kalem-kalem atau baru pembangunan, malah dia bahasanya emosi lah bahasanya kan. Kalau bahasa orang Malang itu kan nggak pantas, ketus lah. Jadi solusinya kalau saya nilai Pak, ini kan pengertian dari kita saja. Kalau memang Pak RW, Pak Agus menyampaikan bahwasanya kalau sampai ke tingkatan kelurahan, kecamatan, boleh-boleh saja. Tapi apakah sampai seperti itu sih? Kan tidak. Lagi ya, kalau menurut saya, kalau memang dari permintaan dari RW 09 minta pengertian tepo seliro, ya mbok yo dimengerti, dipahami. Saya di sini bisa netral, tidak mematok membelakan aset kelurahan Sukun, bukan. Ya Pak, saya netral. Memang dari Pak Rohim tadi sampaikan juga kalau parkirannya susah, ya sama-sama pengertiannya tolong. Jadi Pak RW mungkin sudah ditemukan solusi kalau untuk khusus sosial. Apalagi ya ini kan untuk anak-anak kita, masa depannya anak-anak kita, bukan berbau dengan sosial juga ya. Ya masa depan anak-anak kita juga. Mungkin anak-anak dari Kelurahan Tanjung Rejo juga mondok di situ juga, ya kan? Kalau kita orang tuanya gontok-gontokan, masalah jalan nggak akan nemu solusi Pak.
menurut saya nggak perlulah sampai ke kelurahan, atau kita saja di sini Pak, teposi lironya saja, dibuat tenggang rasa kita, toh ini masih tetanggaan. Kalau memang bisa dibuka, mohon pengertiannya dari RT 01, ya kan, dibuka patok sedikit dan diminta mungkin Pak Slamet itu ya, kalau yang sudah pengalaman di bidangnya ya itu saja. Dan merembet ke warga yang lain tetap ngotot minta lewat. Diam-diam saya juga membuatkan perjanjian dengan warga sana, dengan warga sini. Nah, boleh lewat asalkan untuk kemaslahatan sosial, terutama untuk pembangunan pondok. Sudah saya buatkan secara perjanjian itu, tapi saya tadi hanya beberapa orang yang saya kasih tahu, belum semuanya. Tapi kalau warga sini saya kembalikan mau menerima ini demi sosial, demi kebersamaan kita semua, kerukunan antar warga. Nah, itu saya minta pengertiannya warga untuk bisa menerima ini, dan dari pihak Pak RW 9 juga saya minta pengertiannya warganya, mungkin Pak RT juga dikonfirmasi ke warganya boleh lewat asalkan untuk pembangunan pondok, material dan juga mungkin sosial, tidak boleh untuk pribadi atau bisnis, itu tidak boleh, mohon dikasih tahu warganya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau lewat mau tolong kita minta sopan lah, jangan kalau ada kerja bakti tolong dihormati, jangan dipenging lewat terus akhirnya gerundel kabeh ditutup ngomong ngawanya. Jangan bilang seperti itu, karena ya kita kerja itu bagaimana sih ya demi kebaikan bersama, wong saya nempel jalan ya demi dilewati supaya enak, supaya enggak beronjal-beronjal ditandani malah bilangnya seperti itu. Ini sudah saya buatkan surat perjanjiannya, mohon di RW mungkin bisa dianu RW, jadi mungkin bisa diterima seperti itu. Iya, insyaallah. Karena mungkin ini yang belum masih ada titik temu adalah tentang masalah di keikhlasan ini dari Iya, betul, niku harus ikhlas. Ngasih kita geser sedikit. Iya, Mungkin sedikit, ya. karena ini saya minta secara pribadi Betul. kepada saudara saya sendiri. Iya, betul. Saya minta kepada saudara sendiri, ya demi kemaslahatan umat untuk RW 09. Kami mohon kepada Cak Rohim, ya monggo jenengan harus legowo permintaan kami ini, karena jenengan juga sering berkecimpung di RW 9. Karena ini juga kebutuhan pondok. Sering ada pengajian Pak di sana. Jadi kami mohon kepada saudara-saudara utama, saya minta untuk legowo untuk kita geser. Gimana kalau gak digeser, kalau dibuka buka tutup aja. Soalnya kalau bentor bukan bentor di sana saja yang masuk, kadang bentor dari luar masuk juga. Gitu. Meminimalisir sebisa mungkin untuk penggunaan dosa. Lek pancen gak diperlukan sangat, tidak dipergunakan. Menurut saya yang kiranya bisa dipikul Pak. Iya. Loh, kalau siap membantu tinggal tembusi Pak Salillah taala saya datang. Yang penting ada jadwalnya Pak. Foto pikulan Pak selesai. Loh, insyaallah ini saya lepas baju. Demi Allah. Pastinya saya tidak berpatok untuk saya kedinasan saja Pak. Kita nih kemaslahatan umat ya kan. Sedikitnya saya bantu begini kan insyaallah dicatat sama malaikat sama saya. Saya tunggu. Iya, insyaallah. Lah ya kan wilayah saya juga Kelurahan Sukun. Begitu Pak. Kan semua tidak berbau dengan uang Pak. Lagi ya, tenaga pun insyaallah. Tapi itu kalau yang setelah ditambah besi sing mepet kolam niku bentor enggak ada masalah gitu. Kalau dibuka enggak masalah. Kalau nanti itu dipotong terus dilepas, Kalau bisa itu Allah tambah. Oh, penting 99,5% sudah selesai. Jadi keputusan ini tadi saya tulis ya, penggeseran patok sudah tidak diadakan, cuma diketok satu itu ya. Terus tosa bisa lewat dengan dasar tadi, dan harus
sopirnya yang betul-betul ahli. Jangan sampai nabrak ome Pak Rokin estalase tidak digawe. Karena terjadi oleh karena itu Pak Slamet yang ahli dalam nyupir itu diberikan Ada dua, alhamdulillah saja. Selama pondok pesantren dan sekolah membangun itu sudah dipersilakan untuk membawa kuncinya masing-masing Pak Rokim 1, pondok 1. Itu pun sampai 10 tahun asalkan pondok ini sampai bertingkat 5 itu tetap pondok masih bisa di dalam. Ini harus itu sudah karena keputusan kita semuanya, ya itu. Terus untuk kepentingan pribadi, nah ini permasalahannya. Ya, harusnya kalau membangun rumah itu kan biasanya saya lihat itu sudah bagus di bawah apa bentor sama geredekan. Itu sudah saya kira tidak ada masalah ini. Terus terakhir yaitu saya mintakan driver Tosa itu yang betul-betul ahli karena kita pengalaman Tosa ini biasanya yang bawa Dede dibawa orang lain. Nah, karena ini akhirnya apa? Terjadi permasalahan polisi nang omah. Gara-gara supir tidak tepat ini. Terus perbaikan jalan itu masing-masing wilayah. Jadi katakan kulo Partai Mampet ini dengan turun panjenengan bersama. Kalau memangnya dari Pak Babinsi itu menginginkan untuk apa itu gotong royong di Bambu. Untuk wilayah RW 02 seandainya ada kerusakan, tanggung jawab kita bersama RT 1 sampai 8 untuk memperbaiki wilayah ini. Jadi sama-sama tidak mengganggu nih, saya turun gitu. Ini ya. Nah, pada waktu perbaikan jalan, alangkah baiknya katakan di RW 02 ada perbaikan jalan yang jelas. RW 2, kalau RW 9 perbaikan jalan nggak akan terganggu. Nah ini kami mohonkan supaya memberitahukan kepada Bapak Ketua RW untuk memberitakan kepada masyarakat pada waktu tahlil maupun pada waktu PKK maupun pada waktu paguyuban RT. Ini sehingga masyarakat ini jalan ini telung dino. Ini suatu ketika itu dilalui rusak meneh kok bondo meneh padahal bondone itu pemerintah memberikan dana itu sekitar 45 juta nggak rusak duit ya begini dan atau sudah kunci sudah digandakan. Nah, oleh karena itu bagi khususnya untuk RT 1 ini sudah sepakat nggih Pak Barwi. Nah, mudah-mudahan dengan solusi ini mudah-mudahan khususnya untuk warga RT 01 RW 02 akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena jalan itu dilalui terus selama jalan itu buntu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Supaya pada waktu kita meninggal dunia selama jalan ini kita mengalir pahala ini Ustaz. Nah, ini sehingga dalam agama kan ngono. Jadi selama jalan ini masih dilalui oleh seseorang atau orang banyak, itu insya Allah kita itu akan dialiri pahala pada waktu kita jalan. Apabila selama ini merasakan RT 01 terutama di RT Pak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin dari logat kami kurang enak didengar dari panjenengan semua karena memang logat saya memang seperti ini Pak, orang Madura itu ya logatnya untuk kasar-kasar tapi sebetulnya artinya lemah. Ngomong ini memang agak kasar. Jadi mohon maaf Pak, ini bukan saya karena emosi tidak betul, saya tidak emosi. Ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah ini pada malam hari ini sudah ada titik temu antara permasalahan dari RW 9 dan juga RW 1 khususnya RW itu tambah panjenengan Pak. RW 2. Alhamdulillah ini sudah bermusyawarah dan sudah ada kesepakatan dan juga saya pribadi kepada saudara saya Pak Rahem, saya juga mohon maaf karena saya juga kesini mewakili
masukan dan juga aspirasi dari masyarakat RW 9 dan sebagian akan kemarin saya sampaikan ke Pak RW biar tidak terjadi gejolak, langsung saya telepon Pak RW karena memang ngapunten ya SDM-nya untuk RW 09 rotok sedikit kurang Pak. Nah jadi kebanyakan kalau memang ada apa-apa langsung ke saya langsung ke Pak RW. Jadi saya minta maaf gimana kala ini merasa terganggu kepada RW 01, saya mewakili beberapa warga yang ada di sana. Insya Allah nanti akan kami sampaikan sama Pak RW permasalahan ini sudah clear, tidak ada permasalahan. Oke? Nah, saya mohon maaf lagi, mungkin bisa tambahkan sama Pak RW. Doa mawon. Nggih, terakhir doa. Ini yang di